Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dun sana Suara Minang TV basuo kembali kita pada malam hari kini ko dalam sebuah program bincang santai tokoh yang rutin kita adakan setiap hari Kamis malam Jumat. Pertama sekali kita mengajak kepada seluruh dunsana Suara Minang TV untuk tidak lupa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan, rezeki, rahmat, hidayah sehingga kita masih bisa melakukan segala aktivitas dari pagi sampai malam kini. Semoga aktivitas yang kita lakukan seharian tadi hendaknya menjadi ladang amal ibadah bagi kita sadonyo. Amin ya robbal alamin. Dunsana Suara Minang TV, malam hari kini kok kita kedatangan seorang tamu tokoh yang juga orang pers. Bisa kita katakan sebagai memang tokoh pers Batam yang mulai merambah ke kancah nasional. Bang Zuri, selamat malam Bang Zuri. Selamat malam Bang. Sehat Bang? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Oke, Dunsana Suara Minang TV, supaya kita bisa lebih banyak berbincang mau tak santai jo beliau, tetap selalu saksikan kami Suara Minang TV di fanpage Facebook Suara Minang TV dan juga channel YouTube Suara Minang TV. Oke, Dunsana sadolanyo, tetap saksikan kami di Suara Minang TV, Suara Urang Awa. Bang, sehat Bang? Sehat. Alhamdulillah Bang ya. Oh, perjalanan panjang dari Jakarta ya. Perjalanan panjang, iya betul. Jujur, Ambo secara pribadi bangga dengan keberhasilan sebuah media lokal. Siap, ya. Di tengah banyaknya persaingan portal-portal media berita online kok, Ya. tapi bisa merambah ke kancah nasional. Dan yo takajui, memang takajui, pasti takajui, karena Ambo sebagai orang yang Ya. memang suka membaca berita, menggali informasi. Ambo scroll kan Batam Nisko kan ya berita-berita lokal gitu kayak pri lah kan. Tapi ternyata bisa menyikut pemain gadang. Apalagi sekelas Tribun Network itu kan bukan pemain ketek. Ya. Di sana banyak grupnya kan. Ya. Terus kelas ya Jawa Post Group. Ya. Banyak kan, bukan pemain ketek loh. Nah, itu yang menjadi sebuah kebanggaan dan keterkejutan Ambo sebagai orang yang suka membaca berita. Ya. Jadi mungkin kita minta Bang Zuri flashback ke belakang dulu, bagaimana Batam Nisko lahir menjadi sebuah portal media online. Ya di tengah maraknya orang mencari informasi hanya dari Kose lah selesai gitu Ya, Bang. selesai. Iya, Ya. silakan Bang. Ya Bang, sebelumnya terima kasih Bang Fred telah mengundang Ambo Disco, dan Ambo salam dulu ke pemirsa Ya. Suara Minang TV. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang kedua sebenarnya Bang ya. Lah kedua ke Bang? Kedua hadir Disco, sebelumnya ya sekedar bincang-bincang santai juga. Oh. Kini kok mungkin ada bawa sesuatu lah gitu kan. Ah iyalah pastinya tuh. Tapi pialanya lupa pula bawa tadi. Nggak masalah. Yang penting, dengan Niko kan orang akan mencari. Memang ternyata kita kok bukan pemain ecek-ecek. Ya. Nah. Jadi memang sejarahnya waktu itu di 2000 sampai balik Bang. Ya. Kita di Batam tuh alun begitu familiar sama media online. Iya. Masyarakat di Batam. Tapi Ambo pikir ke depan itu memang habit atau perilaku orang itu kan memang akan berubah. Iya, pasti. Seiring dengan perkembangan zaman, apalagi Batam. Pasti Bang. Orang semua sudah punya gadget ya, handphone. Bahkan satu orang bisa dua. Oh iya. Untuk mengakses segala informasi ya. Baik itu berita,
Bahkan pesan makan pun bisa dari handphone. Iya. Dari situlah kita mulai bahwasanya ada suatu peluang. Walaupun waktu itu orang belum familiar, Pak. Ya. Bahkan mengedukasi orang ketika kita buat Batam News tahun 2000 balik, orang masih bertanya tuh, kalau wartawan turun, ini terbitnya di mana? Iya, ya. Cara bacanya gimana nih? Pasti. Terus banyaklah pertanyaannya. Iya. Nah itu kita edukasi. Tapi dengan seiring perkembangan zaman kan platform untuk distribusi itu kan banyak. Banyak memang. Bisa dari aplikasi percakapan, percakapan virtual, platform, Facebook, Instagram, YouTube dan segala macam. Nah itu yang kita manfaatkan. Satu lagi, waktu itu kan lagi booming juga hoax. Iya, dan betul, itu Bang. munculnya dari media online katanya. Iya, memang. Yang berbasis website. Tapi kan bukan persoalan itu yang kita tangkap. Iya. Tapi bagaimana, justru itu tantangan. Untuk memperbaiki. Nah itu. Orang kan menganggap sepele waktu itu. Iya, iya. Media online itu ada media abal-abal, ya. Ya ibaratnya orang, kita muncul. Orang mengecek dulu wartawan Bordrek, Om. Satu lagi, yaitu karena waktu itu berkaitan juga dengan Pilpres kan. Iya, iya betul, Bang. Jadi banyak berita-berita hoax itu dari media online atau media berbasis internet lah. Betul. Karena itu paling mudah. Iya. Nah itulah sama mungkin dulu ya kalau Ambo istilahkan McDonald lah misalnya ya. McDonald itu bukan alun-alun di Batam gitu. Iya. Bukan orang ndak suko gitu. Memang. Tapi memang belum ada yang membuatnya gitu. Tapi ketika kita sajikan misalnya yang memang yang profesional, media yang sebenarnya, yang sesuai dengan profesionalisme ya Pak, sesuai dengan kode etik, bahkan orang pasti akan mengkonsumsi yang enak atau yang bisa dikonsumsi. Pasti orang akan mencoba rasa informasi dulu, kan? yang benar itu. Begitu sudah ada kan orang pasti akan datang. Nah itu keyakinan kita. Waktu itu media misalnya cetak orang itu masih sangat kuat ya. Iya pasti. Nah, dominasi itu yang kita mulai dobrak ya gitu kan. Bahwasanya mengakses berita itu tidak harus fisik ya. Itu bisa dari mana saja, kapan saja dan di mana saja. Orang nggak bisa nggak terbatas oleh space. Ya. Iya. Orang kan dulu media online itu pendek-pendek kan. Nah itu dia bisa lebih panjang kan, tanpa batas dan space. Nah kita memilih sebagai media lokal, memang itu adalah pilihan karena ke depan itu orang lokal konten itu akan sangat menarik bagi orang lokal sendiri. Betul. Maupun bagi orang luar. Gitu. Iya. Karena orang kan pengen tahu Batam. Pasti. Orang luar, orang Papua pengen tahu Batam. Pasti. Makanya kita sajikanlah konten lokal. Ngapain kita sajikan konten nasional yang sudah dikonsumsi melalui banyak media lain yang besar, yang sudah duluan eksis. Sehingga kita nggak ada perbedaannya kalau begitu. Nggak ada alasan orang untuk membaca Batam News kalau kita menyajikan juga konten kita nasional. Punya wartawan atau kita lebih fokus ke nasional, pasti akan sulit untuk berkembang. Nah, di sana kita dapat niche-nya atau ceruknya ya di media gitu Bang. Nah itulah awalnya. Ya, kita rintisan juga dulu mungkin awalnya mulai dari sekitar 2-4 orang, sekarang sekitar 20 sekian. Lah 20 orang ya Bang ya? Ya, dan kita ada di semua provinsi, di semua di semua kabupaten kota di Kepri. Kota, dan kontributor juga, lah ya ibaratnya ya. Dan juga biro di Jakarta. Di Pekanbaru. Oh, biro Pekanbaru. Ya, Pekanbaru dengan di mana ya? Pekanbaru ya. Ya, Pekanbaru yang terbaru. Bang, nah, itu. Iko Bang. Media aku kan pasti rata-rata adalah yang mendirikan itu adalah wartawan. Ya. Baik itunya dari media cetak, baik itunya dari media audio macam radio. Apakah siapa aja sih orang-orang yang di dalam kok dulu yang menjadi penggagas Batam News kok siapa aja tuh? Memang basicnya kalau saya memang wartawan juga Bang. Wartawan juga, sempat 12 tahun di media. Proses belajarnya lah gitu kan, bagaimana membuat sebuah konten, memanajemeni sebuah perusahaan dan mencari membangun bisnisnya. Karena sebagus apapun kontennya kadang-kadang
tanpa bisnis yang baik, Iya, itu kan sulit berkembang. Gitu. betul. Nah, uh, sejumlah hal itulah yang kita bangun gitu. Jadi tidak hanya sekedar konten sebenarnya, lebih kepada manajemennya, Bang. Kalau manajemennya cukup baik, ya mungkin bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau manajemennya kurang baik, mungkin sulit bertahan. Memang. Gitu. Dan kita selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman juga. Kemudian soal konten kita juga melihat keinginan pembaca seperti apa, audiens. Jadi bukan keinginan kita. Jadi keinginan pembaca ini seperti apa yang mereka butuhkan. Itu yang kita sajikan. Sehingga mungkin apa yang kita sajikan lalu dimakan. Baru dimakan oleh pembaca ya, penikmatnya. Itu Bang, ceritanya, Bang. Jujur, ya. Kan memang orang-orang media sih di belakang. Butuh proses berapa lama oleh Batam News untuk bisa diketahui oleh orang, paling tidak untuk meyakinkan warga Batam khususnya yang biasa menikmati berita, kok kan cukup biasa paling Google apa segala macam kan ya. Nah terusnya baca koran media cetak atau yang lain, butuh berapa lama bagi Batam News untuk bisa mengalihkan perhatian masyarakat Batam yang biasa duduk pagi, duduk di lapau kedai kopi, di kantor baca koran, akhirnya lah dari kok salah saya kemana ya kata. Itu memang butuh waktu. Mungkin waktu itu, tapi tertolong oleh waktu itu memang perkembangan teknologi informasi itu cukup pesat ya. Iya Bang. Muncul platform-platform yang memang tempat berkumpul orang, Bang. Pasarnya. Iya. Pasar tempat orang berkumpul lah. Nah, di sana kita sajikan tadi konten itu. Jadi sekitar, sebenarnya kalau dikonsumsi orang itu dalam waktu 6 bulan atau setahun itu sudah orang udah mulai tahu. Aware dengan bahwasanya ada Batam News ini, cuman belum tahu nih. Belum muncul fisiknya nih. Kantornya di mana, orangnya siapa, karena kita memang masih bergerak membangun fondasi. Masih bangun fondasi kok Bang. Karena bangun fondasi dulu lah ya gitu kan. Belum muncul sekali itu. Tapi di tahun-tahun ketiga orang mulai mulai dapat kepercayaan orang lah bahwasanya Batam News menjadi rujukan di samping mungkin media-media yang lain. Iya betul. Nah, itu. Karena jujur Bang, Iko kan embrio kan salah satu pelopor media online. Ketika orang mencari Iko Ado itu akhirnya menjamur lah barang-barang. Nah, sekelas Jawa Post Group saja yang memang alun terpikirkan di digitalisasinya, akhirnya mengikuti polanya Batam News. Kalau yang Ambodanga apakah itu memang betul? Karena Iko ya jujur, sebab kalau dicari kebanyakan di Batam News kini kok pasti orang-orang Sabalah sih kok. Orang Sabalah Suwo atau Sabalah Kida atau nanti Sabalah Jawa kan. Jadi memang kita mungkin hanya lebih dahulu tahu dan terjun dan berusaha cepat menguasai. Dapat momentum lah waktu itu. Dan kita melihat momentum itu kan karena sudah membaca apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Itu yang mungkin keberkahan di kita dan kita sudah menyadarinya. Mungkin yang besar sebenarnya sudah apa, tapi untuk move itu atau untuk pindah itu kan bare. Bare memang betul. Kalau trailer tuh kalau belok aja tuh harus nggak bisa langsung bantu auto carry biasa atau sedan gitu langsung bisa yutun kan. Kesulitannya gitu kan. Bertransformasi itu memang agak sulit bagi yang main gadang. Gadang. Nah, itu yang kita manfaatkan. Dan kita melihat juga iklim ekosistemnya juga belum terlalu banyak. Nah, ini kita jadi peluang nih. Kita akan menjadi bisa mencari positioning. Istilahnya, mencari posisi di tengah pembaca, merebut hati pembaca gitu kan. Nah, itu yang kita manfaatkan sebenarnya. Dan mungkin ya tidak gampang sebenarnya, kita sampai belajar ke mahkamah gitu. Belajar ke media-media besar di Jakarta juga, melihat polanya, cara membangun sebuah media itu seperti apa. Di organisasi kita juga banyak bertanya, belajar, jadi tidak kosongnya juga Bang. Tapi kita banyak nuntut ilmu, kadang kalau ada workshop atau seminar di Jakarta kita berangkat gitu. Kalau itu memang ada relevansinya dengan bisnis media misalnya gitu. Nah,
Itu yang sangat bermanfaat. Dan kita pernah belajar ke seorang ahli media lokal Prancis, namanya Sabin Torres. Nah, dia mengajarkan bagaimana membangun sebuah media lokal dan menata manajemennya seperti apa. Ya. Nah, itu yang itu sangat bermanfaat juga waktu itu, Bang. Jadi itu dapat inspirasi di situ. Oh, seperti ini, step by stepnya jale gitu kan. Jadi kita enggak meraba-raba gitu. Iya, jadi lah dapat shortcutnya gitu. Jadi bisa langsung, oh kalau ada, ya paling yang kita kurang mungkin pengalaman kalau ketemu masalah ini harus gitu kan. Iya, iya. Nah, harus semangat. Nah, itu yang kadang-kadang, tapi itu sehubungan dengan perjalanan bisa kita atasi gitu kan, sampai saya. Bang, media kok kan punya karakter masing-masing. Ya. Kalau dulu media cetak ada koran lampu merah lah, ya, ada yang koran khusus kriminal lah, ada yang memang media yang khusus ekonomi. Ya. Batam News kok karakternya seperti apa sih sebenarnya? Jadi Batam News kok awalnya karakternya itu adalah media yang bisa menyajikan informasi dalam waktu cepat, ya, dan update. Dalam waktu singkat bisa mengupdate sebuah berita, ya, informasi, dan bisa dikonsumsi orang, dan itu akurasinya kita perhatikan. Nah, selain itu juga sebagai komunitas, artinya kita itu sudah interaksinya dengan audiens itu harus dijaga. Iya. Makanya medsos Batam News itu sekarang sangat bagus interaksinya, Jo. Membaca, Bang. Baik Instagram sekitar 260 ribuan. Oh, followernya ya? Ya, TikTok 1,7 juta. Wow. Nah, Facebook sekitar 50 ribuan, kemudian YouTube 50 ribuan. Nah, itu semuanya kita jaga interaksi dengan pembaca. Baik feedbacknya kita balas, kadang-kadang baik sarannya kita juga banyak dibantu oleh netizen, Bang, informasi masuk karena mereka sudah percaya dengan Media Batam News kan. Jadi setiap informasi yang ada di Batam, kalau lalu terbit di Batam News, orang pasti akan mengkonfirmasi ke Batam News. Iya. Oh, belum ada di Batam News kok, cek kawan-kawan kan. Berarti nanti aja lah gitu kan. Aku aja lah percaya dulu gitu kan. Saya kalau ada tanda sampai kadang-kadang kawan-kawan ada menyampaikan atau orang yang bahas itu ada menyampaikan itu. Saya tunggu Batam News saja katanya. Kalau dari Batam News baru saya percaya. Baru valid ya? Baru valid ya? Informasi itu. Kalau yang lain kok belum tentu valid apa enggak lah. Itu bedanya dengan medsos, Bang. Dengan medsos, orang yang punya medsos itu kan. Kalau kita kan dibekali dengan verifikasi. Iya, betul. Terhadap sumber yang jelas gitu kan, bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Kalau medsos kan lempar, kalau nggak jelas ya habis. Iya, betul. Nggak ada tanggung jawabnya terhadap pembaca. Pembaca nggak ada. Kalau kita kan kesetiaan itu kan hanya pada pembaca. Betul. Kesetiaan utama kita pada masyarakat dan pembaca. Dan kita memang harus memberikan informasi itu yang valid ya. Betul. Bukan hanya dikatakan wah kok hoak kok kan kalau kan mungkin ya kan. Ya, kita bisa pertanggungjawabkan. Ya. Bang, apa yang kita sampaikan. Itu. Karakter Batam News kan berarti masih secara global. Tidak terfokus kepada satu topik segmen kan, mau tokannya segmen politik atau segmen ekonomi, tapi memangnya menyangkut secara global karena memang Nyo ingin merangkul potensi lokal yang ada. Anggota-anggota baca itu jadi itu, Bang. Baca mereka kok abang berikan brainstorming atau mendrill utak-utak anggota di lapangan kok harus kamu harus begini itu, Pak. Ya, lagi-lagi sebenarnya simpel sih, Bang. Bahwasanya kita menjadi pers itu tujuannya apa? Iya. Memanfaatkan pers itu atau memberikan manfaat pada orang lain. Tapi yang paling utama kan memberikan manfaat bagi orang. Iya, betul. Ada orang yang terbantu dengan sebuah berita. Banyak gitu kan. Pasti berterima kasih. Itu adalah kepuasan bagi kita. Bagi kita kan. Misalnya ada masalah atau terbentur dengan kekuasaan. Iya. Suara-suara yang nggak bisa nyampe ke kekuasaan, itu yang kita sampaikan. Nah, itu menjadi kepuasan kita. Itulah yang nggak ternilai harganya. Itu yang nggak ternilai harganya kalau di media itu kan. Iya. Bagaimana pembaca itu bisa puas dan percaya semua. Gitu. Kalau soal yang lainnya pasti akan mengikuti aja gitu. Nah, prinsipnya sebenarnya itu. Bagaimana baca harus supaya orang
awak menjadi rujukan orang dan orang percaya ke awak. Itu dulu gitu kan. Itu dulu yang penting ya. Itu dulu gitu. Untuk menjaga kredibilitas sebuah media. itu. Nah, gitu. Jadi tidak asal mencomot atau menyadur atau menyalin berita dari informasi yang lain, tetapi memang betul-betul mesti diseleksi dulu. Dan anggota-anggota di lapangan pun tidak asal cari kosen, enggak dong. Ya. Bang, berarti dalam hal itu setiap orang bisa memberikan kontribusi ke Batam News, bukan hanya anggota abang saja. Dalam artian mungkin kalau abang oke lah, abang punya kontributor atau abang punya perwakilan di Natuna, di Anambas, tapi ketika ini tidak bisa menjangkau suatu tempat, ada kejadian orang lain itu kan berarti mereka bisa memberikan kontribusi. Bisa. Kalau dulu kan informasi diberikan banyaknya ke wartawan. Iya. Ini karena sudah ada berbagai fasilitasnya, misalnya platform, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram. Itu kan informasi bisa masuk langsung ke admin atau ke medianya langsung. Itu bisa kita tampung. Mereka memberikan tulisan juga bisa, memberikan informasi yang baru kejadian dan kita verifikasi. Dan itu sebuah kontribusi juga. Jadi kontribusi masyarakat atau netizen itu sangat besar di Batam News. Istilahnya udah jadi, kalau pingin itu menjadi sebuah rumah komunitas. gadang jadinya. Rumah gadang siapapun boleh berkontribusi. Boleh berkontribusi kan? Gitu kan. Jadi memang keberhasilan sebuah media portal berita online Batam Newsco memang tidak luput dari peran serta netizen. Betul. Tidak hanya netizen, teman, tapi juga kita berkolaborasi dengan beberapa, bahkan dengan media sendiri. Saya dengan Batam FM ya, kita berkolaborasi, saya membacakan, kadang dibacakan berita, itu adalah sebuah kolaborasi yang baik dan semua kompetitor kita anggap itu adalah bukan musuh, tapi adalah teman dalam berardu gagasan. Semakin ekosistemnya semakin banyak itu semakin bagus sebenarnya, semakin sehat. Iya. Kompetisinya semakin sehat dan informasi orang bisa banyak memilih. Betul. Dan ketika ekosistemnya sehat, medianya sehat, kan dampaknya kepada bisnisnya pun bisa sehat. Orang bisa percaya gitu. Oke, pemirsa Dun Sanak Suara Minang TV, sedikit flashback mengenai Batam News yang memang sebuah portal berita pelopor media online yang ada di Batam, yang akhirnya membuat pemain-pemain gadang kota tilungkui gitu. Kalau kita kata tilungkui, mah, dia talambe gadang, no? Karena ikoko padahal kalau dari sisi media, iku adia. Tapi nyono dan gadang dulu kan? Gadang dulu. Sementara dan gadang kok lagi jadi adia ini gua. Oke, Bang. Iya. Itu agak-agak sensitif step mah, Bang. Apa itu? Media kok biasanya kan kadang-kadang ada senan suku, ada nggak suku, ada lama itu. Sering nggak Bang terjadi Bang? Dialami gitu Bang? Pasti sering. Apalagi Batam News menjadi barometer juga gitu. Iya. Ini prinsipnya kadang-kadang, tapi bahasa apa ya? Asal jangan terbit di Batam News. Itu kadang-kadang ya. Lanjut. Itu berat. Ya. Sering lah kita hadapi intervensi segala macam, tapi ada yang ya menangannya berbagai macam, ada yang secara bijak, ada yang memang kalau memang itu menyangkut prinsip sekali, kita juga tidak bisa berorganisasi segala macam. Iya, karena kan Persiko kan memang dilindungi oleh satu undang-undang, gitu kan. Dan kalau seandainya terjadi satu hal yang memang tidak mengenakan, kan ada hak jawab dalam hal itu. Iya. Nah, seharusnya kan orang-orang itu kan tidak bisa memberikan intervensi yang begitu-gitu. Jadi memang itu sering dihadapi Batam News. Ya sering lah, relatif sering lah. Tapi secara personal dan verbal lah, maksudnya nggak sampai mengancam. Dari fisik enggak lah. Apalagi kan sekarang ini sangat inilah Bang. Kalau orang ancam-ancam tuh gampang viral kan. Iya. Orang juga mikir sekarang ngancam. Kalau dulu kan culik, main Petrus lah, pos segala macam lah. Kadang-kadang wartawan anggota awak yang di lapangan, padahal ini hanya mencari informasi berita dan lalu tentu berita kok terbit lagi dong. Ini harus menyetor ke redaksi dulu kan, diseleksi lo jadi redaksi, kang valid lah, benar ya gitu kan. Betul.
Nah, itu dinamikanya lah. Dinamika Pasti ya. di mana saja nama media pasti ada dinamika itu gitu kan, menghadapi hal-hal yang begitu. Tapi jujur Bang, Ya. siapapun pasti akan mengalami ketika memang tidak bisa mengiringi keinginan dari Iko, apalagi pemerintah. Ya. Ketika acok kita kritik-kritik, nyopakus kita itu kan. Ya, Kalau atau ada salah tuh, pemerintah paling acok enggak Bang? ada juga, bahkan kadang-kadang ada juga yang memblokir. Kan kita kadang ada kerjasama, yang blokir. Oh, enggak senang baru Mungkin terlalu kritis ya diblokir ya. Mungkin kita kehilangan ratusan juta. Bang. iya, iya. Tapi itulah harga dari sebuah Harga tuh berita. kebebasan pers itulah harga. Harga dari sebuah berita atau kebebasan pers itu. Kita anggap itu aja, Bang. Berarti nilainya besar gitu. Gitu. Makanya kita harus tetap berusaha agar terus jadi lebih baik ya. Atau menjaga prinsip-prinsip itu. Tapi pernah enggak? Pasti bukan pernah enggak. Pasti dari Batam News sendiri memberikan hak, peluang atau Ya. ruang kepada narsum atau siapapun yang kita kritisi untuk memberikan hak jawab Ya. atau memberikan itu. Apa sering enggak mereka manfaatkan itu, Bang? Sering juga, tapi kan kadang-kadang ada yang tidak satu pemikiran gitu ya. Mungkin dia punya, kalau orang punya kuasa kan jalannya banyak. Iya, pasti. Kalau orang yang paham undang-undang atau aturan yang mengedepankan intelektual mungkin dia bisa hak jawab. Iya. Tapi mengedepankan kekuasaan, uang segala macam itu kan mungkin beda lagi. Ya nak nama sibuk tuh doh. Nak nama nampak di muka. Kalau ini dimati pasti mati juga. Tapi kan nggak begitu yang terjadi. Iya. Di Sumbat sini ya yang Sumbat rezeki Rasaki itu kan nggak tahu. Nggak cie jalan ke rumah gitu ya kan. Rasaki dah pintu kan. Rasaki nggak lewat pintu dong. Ya. Tapi Bang, gitu. jujur ambo mancaliak ya. Media-media kini kadang kritisnya tuh nggak setajam dulu. Iya. Menurut Abang, Bang? Memang belakangan Batang kita sempat kongres ya di Asosiasi Media Cyber di Bandung. Dan juga hasil indeks kemerdekaan pers baru saja diumumkan tadi oleh Dewan Pers. Itu memang menunjukkan hal itu. Media saat ini banyak ketergantungan terhadap pemerintah. Iya, betul. Karena kerjasama dengan pemerintah, sehingga tanda kutip mungkin banyak yang tidak independen lagi. Tidak independen lagi. Karena ketika itu hilang, ketika itu tidak dijaga, tidak proporsional, ini yang akan mematikan kita sebenarnya. itu kan masalah periuk nasi kok, Bang. Ya. Masalahnya kok. Nah, itu menjadi dilema kan ketika di sektor swasta pun tidak berkembang. Iya. Cuma mengharapkan di situ ya akhirnya ya itulah menyusul ke pemerintah jadi ya kan. Akhirnya jadi kita membuat kita terlena dan ujung-ujungnya mati. Nah, itu yang harus kita hindari sebenarnya. Nah, gimana cara menghindari kalau memang konten kita bagus, konten kita berkualitas, tidak hanya mungkin ketergantungan ke pemerintah, tapi bisa juga ke sektor swasta. Cuma kadang-kadang kalau swasta aku kan berpikir-pikir loh. Ya. Daripada dem promosi di media, rancak dem promosi tapi jalan langsung terkesan blang-blang katanya kan. Ya. Karena orang kan lebih memilih kan kalau di jalan tuh sekalinya pasang spanduk atau baliho atau videotron yang mencaliak kan banyak walaupun hanya sekitar 3 detik, 5 detik, 1 menit paling lama kan. Ya. Tapi kalau di berita aku kan kadang ada orang mencaliak saat kita baca berita kok masuk iklan. Kok mangga 2 saya ya gitu. Ya. Jadi akhirnya media Eko sendiri merasa pemasukan kok tidak ada, akhirnya itu tadi yang membuatnya menyusul kepada pemerintah. Apa itu, Bang? Ya, itulah yang terjadi. Tapi belakangan mungkin karena generasi pertama ya, masih di baliho, masih di brosur. Iya. Tapi belakangan kalau di Batam itu awalnya
para pengusaha itu udah mulai di generasi kedua dan ketiga Iya. yang melek terhadap digital. Dan kini kan konten kreator hidup. Iya, memang betul. Itu kan nampak. Di Iya. situ berarti sektor wisata hidup. Nah, kita harus beradaptasi juga dengan itu, Bang. Maka Batam News juga, bahkan ke depan itu mungkin jurnalis itu mungkin akan digantikan oleh konten kreator. Hah? Akan tergantikan. Akan tergantikan oleh seorang konten kreator. Iya, betul. Jadi memang perkembangan itu pesat. Jadi sangat pesat itu. Kalau cuman jurnalis cuma bisa nulis, itu sekarang tuntutannya nggak begitu. Jurnalis harus bisa berbicara depan kamera, mengambil visual. Iya. Bukan hanya sekedar membiak gambar gitu aja, Iya. tapi kalau enggak menarik pemirsa, enggak menarik yang menonton, kok kayak kose enggak ada tantangan gitu. Kalau konten kreator bisa melakukan itu, tentu akan tergantikan kita. Kalau kita tidak update skill ya, baik di segi menulis, di visual dan mungkin di keahlian lain, kita harus bisa. Bahkan sekarang ancamannya mungkin tidak lagi konten kreator, tapi sudah AI. Iya, AI. Artificial intelligence. Yang bisanya ganti apa sih bentuknya bisa. Semua gitu kan. Nah, mungkin yang di lapangan tinggal mencari bahan aja. Nah, ini ancamannya ke depan itu sangat besar. Itu yang menjadi ancaman dan tantangan juga. Tapi di setiap tantangan itu kan selalu ada peluang. Iya. Kalau kita meyakini itu, kalau gitu lah di jiwa bisnis mungkin setiap ada hambatan pasti ada peluang di situ. Setiap ada masalah itu kan peluang. Ada sakete pun lubang pasti ada tuh kan. Karena semua yang sumber masalah itu bagi orang pintar itu jadi pitih. Iya, pasti. Misalnya kayak Gojek lah, itu kan masalah orang maleh membali. Masalah itu. Masalah kan hanya maleh ke pangkalan, Gojek pangkalan. Iya. Sehingga itu menjadi masalah. Bagaimana cara memecahkan masalah biar orang lebih gampang. Jadi mengatasi masalah tanpa masalah ya. Gue lah itu kan. Itu. Bang, banyak nggak anggota yang merasakan intimidasi di lapangan, baik secara fisik mungkin kadang-kadang ketika ada terjadi chaos lah ya, atau semacam intimidasi secara verbal ketika berita yang abang naikkan dan Batam News naikkan kok memang betul-betul menyinggung kekuasaan, menyinggung orang-orang tertentu. Karena jujur, Ambo tidak menemukan media sekritis dulu gitu loh. Ya, pasti ada. Cuman kalau di Kepri, indeks kemerdekaan pers kita cukup bagus, Bang. Masih rancak ya? Masih rancak. Hasilnya artinya tidak ada yang terjadi ancaman fisik, ya kan? Bahkan verbal pun mungkin tidak ada. Tapi mungkin secara politik atau secara kekuasaan mungkin itu yang tadi misalnya soal politik anggaran gitu. Nah, itu mungkin blok lah ya kan. Itu apakah termasuk ancaman kan itu? Memang sebenarnya sih jenis intimidasi itu kan bukan hanya verbal dengan fisik. Ya. Bisa saja dalam bentuk yang lain yang akhirnya menghambat kebebasan pers itu sendiri. Ini kan kembali lagi ke teknologi, Bang. Kita sekarang ancaman yang paling berbahaya di Batam News itu adalah teknologi, internet. Teknologi lah. Iya. Kita pernah diserang DDoS. Iya. Flood. Itu DDoS itu sampai miliaran request dan itu menghancurkan melumpuhkan Batam News sampai bisa domainnya sendiri lumpuhkan ya, domainnya Batam News sendiri. Jadi orang nggak bisa akses, nggak bisa masuk. Jadi yang komplain tuh banyak, ini kenapa Batam News, ini kenapa. Bahkan kita sempat lapor ke Polda. Itu kenapa? Jadi ancaman tuh ketika kita kritis itu tidak lagi nggak ada secara fisik verbal, nggak ada lah. Cuma domainnya terganggu ya. Secara cyber aja nyobain malware langsung kan? Iya, malware langsung dan itu nggak bisa diakses. Dan itu bisa melumpuhkan, mungkin orang nggak akan bisa akses 3-4 hari. Nah, justru itu yang menjadi ancaman. Dan serangan itu hampir setiap hari sebenarnya kan. Tapi yang masif itu ada, kalau udah berita-berita kritis tentang instansi. Iya. Atau berita negatif itu sering terjadi. Tapi pada intinya memang kalaupun anggota-anggota abang di lapangan
ketika mencari sebuah sumber berita dikirimkan ke redaksi melakukan klarifikasi, tetap kita memberikan peluang kan kepada mereka untuk melakukan hak jawab kalau memang itu merugikan baik secara nama baik atau segala macam ya. Itu pasti, Bang. Kita tak berani juga ketika itu kan apa dampak hukum sebelum berita itu terbit kan sudah kita hitung gitu. Ini akan dituntut nggak? Ini efeknya apa gitu? Bagi orang atau orang kok apakah itu akan menuntut sejauh mana gitu? Apakah sampai pengadilan atau hak jawab aja atau polisi? Nah itu ala kita hitung. Artinya kita nggak berani aja sembarangan gitu kan. Cuma kecuali mungkin kalau mungkin ada miss di redaksi karena kan banyak lini di kalimat lah ya. presi apa tekanan. Nah, itu mungkin kadang-kadang ada juga yang lolos. Ada juga yang lolos. Tapi kan gitu Bang, menurut undang-undang pers, selagi berita yang kita naikkan itu adalah terklarifikasi valid, walaupun kita lah berusaha kok Ya. meminta ke narsum untuk mengikuti kadang-kadang sampai kita berikan tenggang waktu sebelum sampai berita ko naik, mereka enggak, itu kan di mana unsur pidananya gitu loh. Oh ya. Tapi yang namanya sebuah produk jurnalis itu memang nggak bisa dipidana. Tidak bisa dipidana. Ya banyak proses. Banyak proses. Hak jawab, somasi, klarifikasi, atau sidang kode etik di Dewan Pers. Nanti yang memutuskan Dewan Pers siap jawab ataukah ada hal lain. Kecuali kita membuat berita hoax. Kalau hoax itu jalebana ya. Itu artinya juga ada niat buruk, Bang. Bukan hanya berita bohong. Bukan hanya berita bohong, tapi berniat gitu kan. Berniat untuk kita buat berita bohong, tapi memang udah kita rencanakan. Nah, itu mungkin bisa. Tapi kalau misalnya informasinya ada, narasumbernya ada, tapi berita itu tidak benar. Nah, itu kan kesalahannya mungkin di secara teknis di internal lah ya, sebelum berita konek kadang-kadang bisa lolos, tak lupa kok. Oke, Bang, sabalun kita lanjut. Kita baca komentar dulu Bang. Dari kawan-kawan dari Dunsana Suara Pemenang TV. Yang pertama dari Donaldin Rajab. Tania Batam News atas pencapaian sebagai media lokal terbaik nasional. Kedua dari Sapril Yubahar, selamat dan sukses untuk Batam News. Terima kasih Bang. Dan ketiga dari Budes, aku nyinyir saya kok salah. Selamat dan semakin sukses untuk Batam News dan selamat untuk Bang Zuri. Ini nyinyir saya di dalam ya. Ya kadang-kadang memang begitulah konsekuensi kita kalau memang bermain di online. Ketika ada orang yang senang, yang pengen ada sebuah topik menarik, ada yang tidak menarik kan itu. Maaf, cara Batam News meramu sebuah topik itu menjadi menarik, akhirnya bisa membaca di orang sampai bahkan ribuan kali. Ya. Jadi memang tadi itu Bang, kita kalau berada di posisi pembaca bisa tahu keinginan pembaca. Bahkan satu kata di judul itu dipikirkan. Iya, betul. Jadi kenapa kita pakai diksi ini? Kenapa nggak ini? Kenapa itu? Kenapa pakai nama? Kenapa nggak pakai jabatan? Jadi itu bahkan di judul dan belum di lead-nya. Kenapa lead-nya harus ini? Kenapa ini? Itu menjadi sebuah pertanyaan bagi kita sendiri. Iya. Sebelum bikinnya itu. Itu kontra di dalam tuh biasa itu. Iya. Karena Niko, enggak bisa pakai kode harus gitu. Tapi kan kita ada dewan redaksi argumentasinya kan jelas, jelas dan masuk akal. Iya. Kenapa kita pakai kata-kata ini? Iya. Kenapa nggak pakai yang ini? Kenapa harus pakai kata-kata sarkas atau pakai kata-kata yang halus? Timingnya harus tahu juga gitu. Nah, itu sampai ke situ kita pikirkan, dan itu karena yang paling sulit itu dalam berita tuh bikin judul Bang. Kalau isi bentuk mengarang bebas. Isi itu kan udah banyak. Pilih apa bisa dipilih dari mana saja. Iya. Kalau judul kan terbatas. Nah, mungkin judul sama sepanjang isi juga kan. Iya. Nah, sehingga judul itu kunci, etalase lah. Etalase. Kalau kita jualan handphone, kalau etalase kita sayur mayur, ya
walaupun handphonenya bagus-bagus, ngapain orang masuk? Gitu. Iya, iya, iya. Itulah istilahnya kan. Jadi daya tarik sebuah berita itu adalah di judul. Di judul, dan judul itu juga orang akan semakin pintar. Ya, kayak dulu lagi clickbait, Iya, 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 iya. memancing orang. Iya. Tapi sekarang nggak begitu lagi. Nggak bisa lah ya. Lebih ke Pak. konteksnya. Konteksnya dalam pemilihan mana yang duluan, kata mana yang duluan, diksi apa yang dipakai. Nah, itu yang perlu mana? Itu yang perlu. Dalam sebuah, kalau Dan- misalnya di tulisan. Nah, kalau di visual beda lagi. Karena kita kan ke depan ini lebih akan mengembangkan visualnya, Pak. Iya. Bukan hanya Instagram tulisan. itu kan sudah video semua. Iya, iya, betul. Kontennya sudah visual semua. Ah. YouTube sekarang udah visual semua. Facebook gitu juga. Nah, itu kan memilih footage atau video atau cuplikan mana yang dimukul, Iya, betul. mana yang menarik. Iya. Itu juga menjadi pertimbangan. Nah, belum lagi judul kan. Nah, ini tambah PR-nya nih. Cuplikan mana yang rancak Ya, gitu. kok PR-nya bagi kami, kok, Mas? Nah, komposisinya apa yang terlalu, mana yang harus dibuang. Iya, iya, betul. Nah, itu juga menjadi pertimbangan penting saya dalam membuat sebuah konten yang menarik gitu kan. Karena fungsi media itu kan membuat sebuah konten yang biasa menjadi menarik. Iya. Dan sederhana untuk disampaikan ke orang. Kalau semakin ribet atau semakin kusui, itu enggak jurnalis kan gitu. Nggak jurnalis. Tapi menyampaikan secara sederhana orang bisa Cuma mudah kritis mengerti. dan tajam. Nah, kritis dan tajam, lugas gitu. Lugas ya. Nah, itu yang orang sukanya mode itu. Walaupun orang kan enggak punya bisa menilai, tapi ini bisa merasakan. Oh, kok berita kok lancak kok. Nah, gitu kan. Oh, kok judulnya mantap gitu kan. Padahal dia enggak bisa menulis. Iya, iya, iya. Tapi dia kan bisa menilai. Gitu kan. Bang, Gitu. kita maju ke Muko. Iya. Kan tidak mudah, Bang, menjadi seorang pemain terbaik di kancah nasional. Yang di sirkuit kadang kok, Bang, enggak PDKT kok dong. Iya, iya. Sekelas Tribun, Kompas, Gramedia Group, Bang. Iya. Alun Jawa Pos itu pemain kadang itu, Bang. Pemain gadang. Nah, rasanya, Bang. Aduh. Itu rasa-rasa gitu ya. Karajo kare pada kare itu ya. Itu enggak kalah rehele, Bang. Lagi lo. Oh, Iko lagi lo kok. Itulah kerajo Lagi gilo. lagi Ada mungkin kerajo orang kerajo kare, hewak kerajo kare itu sama hasilnya. iya, Kalau orang kerajo kare, hewak kerajo gilo, itu beda hasil. Mana Sebenarnya prinsipnya itu. Orang kerajo 8 jam tentu mungkin 16 jam. Iya, iya, iya. Orang kerajo 16 jam awak 8 balik. Kalau bisa 25 jam hari itu nah. Jadi itu awal dulu memang prinsipnya kita merintis bisnis media itu atau Batam Music gitu. Nah, memang perlu pengorbanan lah. Iya. Banyak pengorbanan lah, waktu, keluarga, segala macam gitu kan. Iyalah. Itu pasti. Kadang-kadang bagadang di kantor lah, DO-nya untuk mengajar deadline harus berita kok bisa Karena ada. kita target mencapai posisi yang kita inginkan itu. Mungkin kalau latih body posisi itu mungkin Mempertahankannya lo yang agak susah lah kok. bisa mempertahankan, mungkin agak susah. Cuman ada iyalah, mempertahankan jauh lebih susah. Jauh lebih susah daripada Karena itu kan butuh, meraih. sebenarnya kan dapat award itu atau penghargaan itu bukan soal award, Iya. tapi soal konsistensi, disiplin, Prosesnya kerja itu kare, sendiri ya. Itu sebenarnya gitu. Proses dari pencapaian itu Nah, sendiri ya. itu yang dihargai gitu kan. Nah, Jadi tanpa itu ya mustahil gitu kan. Bang, ya memang kalau pikir-pikir Ambo ya itu tadi Ambo cari tahu kapan. Mulai dari Surya, Pojok 1, Kumparan, RBN, Diswe. Diswe itu saya enggak tahu. Ya, Jawa Pos tuh kan, itu induk gadang tuh. ya. Baang ceritanya abang bisa mematikan penikmat media cetak beralih ke media online. Itu tadi, Pak. Kita menggiring orang-orang ke biar masuk ke situ. Mungkin caranya dengan bahwasanya dengan adanya teknologi informasi yang lebih pesat saat ini, orang dan sifat orang kini beda, Pak. Kalau dulu orang yang mencari berita. Iya, betul. Nah, itu kan. Nah, Orang yang mencari ke koran, ke lapak-lapak. iya betul. Kini orang harus disuguhkan berita. Iya. Kok berita? Kok berita? Itu belum tentu dibaca. Kalau tentu rancak dibaca. baru dibaca. Iya.
Kalau enggak lewat. Alah barang orang mati kok. Ah, Media yang mati gini kok. lah banyak. Alah banyak. Jumlah media di Indonesia kok 42.000. Oh, media cetak ya? Atau media Online. secara keseluruhan? Secara keseluruhan. Kalau nggak salah itu cyber aja, Bang. Cyber saja, sampai 42.000. 42.000. Belum media cetak. Berdasarkan data Dewan Pers, itu, Iya. belum media cetak. Nah, kita berebut di situ. Berebut pembaca, Oh, barabi pasar- kue kau, ha? barabi kue segala macam. Nah, tapi pasti seleksi alam itu akan Ya. terjadi. Mana yang terbaik, mana yang dipercaya itu yang akan hidup. Nah, Karena tren itu kan sifatnya enggak lama. nggak lama memang. Pasti ada waktunya gitu. Nah, siapa yang bisa bertahan di situ? Ya. Nah, itulah pemenangnya gitu kan. Itu makanya ambo berpikir memang betul-betul perkembangan teknologi informasi kok dari membuat orang terlena. Ya, Terlena Betul. dalam artian orang malah manggari. mulai menggari jadi. Ya, di simpang-simpang Ya. lampu merah inilah koran yang biasa culu aja lihat, nak Nggak boleh. hilang. Dan memang media-media cetak yang terlambat bertransformasi ke digital akan tertinggal jauh. Wah. Ya. Itu dipastikan. Bang, ada ndak abang mempunyai target kepada anggota-anggota? Ang harus cari sekian per hari, aku sehari, untuk mengejar oplah tampilan di secara online. Ya kalau secara standar dan kewajiban itu ada. Cuman itu dulu. Tapi setelah kita makin dewasa, makin dilihat orang, kita kedepankan kualitas. Ya, kualitas bacaan yang akan kita keluarkan ya. Ya, karena nggak ada artinya ketika kita buat 10 berita misalnya dibaca oleh 100 orang, lebih bagus cek berita tapi dibaca 1.000 orang. Gitu. Prinsipnya di situ. Jadi target itu ndak menjadi Lah, sebuah ya. patokan lain gitu loh. Ya. Biar naik 5 atau 10 sehari tetapi Ya. isinya padat, Ya. berkualitas dan orang memang betul-betul menerima informasi itu Ya. dengan Karena kebenaran. itu juga disesuaikan dengan apa struktur kita di dalam, gitu kan, efisiensi, efektivitas lah. Sebenarnya kita bisa bikin banyak berkualitas, tapi kan itu butuh effort atau usaha yang lebih kadang lah. Iya. Gitu kan. Kalau kita punya lebih banyak, mungkin gampangnya kita planning kita begini begitu, mungkin kita bisa lebih juga, Bang. Jadi kawan-kawan di kantor 24 jam kok. Alun sampai, Bang. Alun sampai. Masih 8 balik lah. Masih 8 balik lah ya. Baru sampai jam 11 malam kan lihat aktivitas orang pun yang sebalik itu kelihatan lah mulai turun kan. Iya, Jadi iya. mungkin lah mulai turun lah tuh apa. Lah mulai turun lah intensitas kawan-kawan, aktivitas. intensitas kawan-kawan. Nah, balik lah pulang ke rumah masing-masing ya. Tapi memang pada intinya dari kawan-kawan di Batam News sendiri memang menekankan jangan asal cari berita. Ya, betul. Jangan asal cari berita hanya untuk mengajar target. Ya, Dan betul-betul dari narasumber yang bisa valid dan bisa valid. terpercaya. Karena pengabdian kita itu kan untuk merebut kepercayaan kepada pembaca lah, masyarakat. Nah, itu yang kita jago kan. Kalau berita kita aco ndak valid, apa pasti orang lama-lama kehilangan kepercayaan. Kehilangan kepercayaan. Nggak betul. bisa menjadikan kita rujukan lah untuk informasi atau cross check sebuah informasi. Nah itu yang selalu kita tanamkan supaya bahwa berita itu akurat, gitu ya. Independen dan bisa dipercaya. Bang, Ya. berbicara dengan keadaan saat ini di tahun politik, apalagi gonjang-ganjing masalah nang kawan Ya. di ujung lah. Ya. Batam News memberikan informasi yang betul-betul valid. Karena Iko banyak kadang-kadang Kepentingan gitu ya. kepentingan kok. Ya. Ya tadi dengan memegang prinsip yang tadi, Pak, bahwasanya kita hanya kepada pembaca, kita nggak bisa dinilai Disetir. atau ditakar. Oh kalau secara bisnis mereka mau bekerjasama, beriklan itu kan di bisnis Itu dari sisi Beda bisnis cerita. ya. Dari sisi bisnis ya. Tapi kalau dari kita harus berpihak ke situ Untuk mungkin menyusuinya bela enggak? ya enggak. Kita tetap netral lah. Karena banyak ujian itu datang justru di tahun politik itu. Iya, pasti. Godaan tuh banyak di situ. Nah, kita ambil godaan itu
godaan itu kan sifatnya sementara, Bang. Iya, memang betul. Namanya menggoda itu kan sebentar aja, Bang. Iya Ya kan? Hmm. Nggak bisa lama gitu. Nah, kalau kita tergoda, selesai. Orang Karena akan bisa, pertaruhan. orang akan bisa menilai ya. Bahkan kita kadang di redaksi itu buat surat edaran, Mm-mm. bahwasanya bahkan orang-orang pribadi pun nggak boleh secara gamblang mendukung satu. Walau ada Ya, hubungan ketergetakan darah atau segala Iya. macam, tidak boleh sampai secara model itu, gampang. maksudnya membuat status itu pun Ah. harus dijaga gitu. Karena mencari hal-hal yang telah berlalu, yang telah lalu, banyak pelajaran yang kita petik gitu kan. Itulah kode etik yang sampai kini Ya. ditanamkan oleh kawan-kawan di Ya. Batam News ya. Ya sampai hal itu pun kita Kita atur, kita atur, jago. gitu kan. Kita jago. Karena kan dia orang tahu dia mewakili Batam News. Iya. Oh, ini orang Batam News bikin status dukung si ini. Ah. Walaupun dia bilang profesional nggak bisa, Bang. Walaupun kita nganggap itu kan pribadi, Iya, iya, iya. tapi tetap aja melengket kan. Gitu. Lengket karena ya sebagai Melekat media gitu kan. melekat langsung Nah, iya. identitas medianya Kan itu bagaimana melekat awak kepada misalnya pribadi sebagai orang. pimpinan bahwa menyampaikan keberpihakan awak, Iya, awak sebagai pribadi sih, Ah. bukan sebagai Batam nggak bisa. nggak bisa karena Pasti akan melekat itu. identitas pers itu melekat langsung. Melekat. Orang akan mengenal bukan Zuri secara pribadi. Iya. Sia Zuri, oh Batam News. Oh, gitu kan. Akhirnya itu yang kita hindari. Kalaupun berkawan sama orang itu dibalik itu nggak masalah. Gitu. Iya, Nah, kalau berteman kan itu hubungan sosial lah, kan? iya betul. Masyarakat itu pasti hal biasa. Punya hubungan baik itu ya pasti dijaga kan. Tetap hubungan baik tetap dijaga. Bang, Iya kan? untuk kawan-kawan ya sebagai media online mau tidak mau berinduk kepada Dewan Pers. Ya. Ya, otomatis pasti organisasinya PWI ya. Ya ada Atau PWI, ada AJI, organisasi lain. AJI, Aliansi Jurnalis Indonesia Independen. Ya. Atau Atau IJTI, Ikatan jurnalis- Jurnalis Televisi. Jurnalis televisi. Nah. Keinginan Batam News ke depan itu seperti apa sebenarnya? Pasti ada punya. Iko lah berhasil, Bang. Ya. Kita pengen mengembangkan yang lain, yang lain. Karena digitalisasi teknologi itu akan selalu menimpa yang lama. Betul. San Bantaro bantu handphone saya, kalau handphone baru, Nah. Iko lah habis. Itu yang banyak PR, Bang. Kini kok. Hmm. Tantangan media kini itu. Zaman tuh capek berubah. Iya, Jadi bisnis model pun harus mengikuti. harus mengikuti dan bisa berubah juga, Bang. Jadi tidak bisa yang model lama, nih, konvensional segala macam, harus banner, apanya nggak bisa. Dan oke lah, pembaca tidak berubah, keinginan pembacanya tetap dari dari gadgetnya, gitu Iya. kan. Tapi ekosistemnya berubah tadi, Bang. Iya, Jadi kita harus mengikuti. Kadang-kadang kita merasa bahwa kan kita yang sudah update kali itu merasa masih tertinggal, masih ada yang harus digapai, diukur. masih ada kadang ya ibaratnya Nah, masih merasa bukan merasa tidak puas atau belum puas, tapi masih ada yang harus ya. dilakukan. Jadi setelah pandemi itu berubah banyak perilaku orang, perilaku pelaku usaha, model bisnis itu berubah tadi. flashback awak ke belakang. Kan pandemi Ya. kepatah lumayan lama kok. Ya. Batam News tetap bisa eksis. Karena pergerakan gitu kan dibatasi kok, Bang. Ya, betul. Jujur. Itu memang tantangan waktu itu, sempat cameh aja, cuman ya itulah, yang penting niat kita kan baru tahu kan. Kalau hasil ya Tuhan yang menentukan. Itu banyak baca-baca referensi, kece-kece orang bijak Ya. atau pengusaha besar. Anda bertahan di tahun pandemi ini udah hebat. Bertahan saja udah hebat. Bertahan saja di Bisa pandemi hidup itu lah. udah hebat. Anda usah lah mati gitu kan. Bertahan aja berarti udah jago lah itu. Nah, itu yang kita jago kan. Kita cobalah cari, pasti ada jalannya untuk bertahan itu. Bahkan mungkin bisa stabil gitu kan. Justru di tahun-tahun itu kadang-kadang bencana itu hal-hal gitu bikin kita kreatif. Iya. Ada aja. Terus makanya itu ketika kita melihat yang seperti itu sebuah masalah, jangan lihat sebuah masalah. Iya. Tapi apa peluang di dalamnya? Oh, di saat pandemi itu orang akan butuh informasi. Orang bahkan nggak bisa bergerak tanpa promosinya udah terbatas. Iya.
anggotanya pada libur atau segala macam tutup. Tetapi memang kadang-kadang pada saat pandemi sendiri sumber informasi pun enggak terlalu banyak, hanya sekitar berita kesehatan, Ya, betul. dan yang lain pun tidak akhirnya kan orang akan bosan sendiri bang, sebenarnya bang. Mandanga Iko meninggal dek karena Iko. Tentu kalau Ya. itu tadi yang ditayangkan oleh Batam News orang akan jenuh gitu loh. Tapi bagaimanapun bang, soal nyawa itu orang nomor satu. Oke, Ya kan? soal nyawa oke nomor satu. Cuma meninggal karena COVID, meninggal Ya. Iko, Ya. COVID. Sementara permasalahan lain kan masih ada. Masih ada. Nah, ya itulah karena tadi tren atau fenomenanya pandemi ya, fenomena penyakit lah, menular yang luar biasa. Kadang-kadang kita pun merasakan hal demikian, tapi demi apa? Kita kan ada frame-nya, Pak. Iya. Bahwasanya apapun kata orang, tapi yang lebih penting tuh ini. Yang lebih penting Iko gitu. Informasi soal kesehatan itu sangat penting bagi orang. Walaupun sebagian orang lah bosan. Gitu. Iya. Nah, ada itu Karena tapi itu kan menimbulkan ketakutan. karena yang menyampaikan Iko pun sebenarnya kan para ahli. Iya. Kita kan memang berpegang Pak ahli, penguasa segala macam. Nah, kalau itu ada kecil orang desain global segala macam itu yang mungkin kita belum sampai lah. Hal-hal yang mudah itu, gitu kan. Oh bisa jadi itu adalah sebuah desain global lah ya kan. Banyak lah itu versinya gitu ya. Diminum dulu bang. Oh siapa? Nah, Ya, aku tetangga bang Zuri lah tiba kah. Iko mana yang ditunggu tadi kan. Oke pemirsa Adun Sana Suara Minang TV sampai tamu kita minum teh talua SM Cafe. Kita baca jo komentar-komentar dari Fauzi Neo. Kirim salam dengan beliau Pak Bang Zul dari Oji tetangga di Baitul sana. Di mana bang tinggal? Awak tinggal kini di Sungai Paneh Bang. Dulu pernah tinggal memang di Batu sana. Di blok apa? Di Blok D. Baralamo. 3 tahun atau 4 tahun? Tahun berapa? Kok agak melenceng segitu ya? 2008 balehan. 2007 balehan. Baru berarti ya? Ya. Ambo di bawah. Oh, Tiban Asri ya? Taman Asri. Taman Asri. Ya. Iya. Ambo, Oh iya. Ambo di Taman Asri dari 2008. Jadi Bang Oji itu dulu dia ajudannya Konjen. Oh. Singapura. Oh, luar biasa. Tetangga juga. Ya. Sukses selalu Bang Zul, maju terus Batam News. Oke, terima kasih Fauzi. Itu tetangga Ambo gini kok. Oh iya. Dia pindah ke bawah kan. Dia tetangga Ambo gini kok. Iya. Bang, awak flashback lo ke belakang sedikit. Siap. Pernah enggak pemerintah atau baik itu dari pemerintah provinsi atau dari aparat mendesain berita yang akan ditampilkan ke Batam News harus seperti itu, harus seperti itu? Nggak pernah sih. Cuman makanya di Keprika kita hidup versi cukup baik lah. Kalaupun ada itu kan permintaan. Kalau permintaan itu wajar. Iya, Tapi apakah itu kita kabulkan kan kita nggak bisa diintervensi. Kalau itu layak atau tidak kan. Itu kan tergantung di redaksi ya. Nah, kalau permintaan misalnya meliput acara kok memang berarti itu kan. Tapi kan ada kadang-kadang ada ya macam kini lah Bang. Nggak usah kita jauh-jauh kini kok kasus Rempang Pak. Oke, ya. Ada enggak kan apalagi dari BP, Pemko maupun aparat TNI Polri, tolong dong media online desain berita aju dan terlalu berikan pencerahan kepada masyarakat bahwasanya tujuan pemerintah kok itu. Ya. Itu sebenarnya dalam pikiran kita pun sudah ada, Pak. Mempertimbangkan sebuah masalah, makanya itu yang disebut independen itu kita bebas mengambil sikap dalam sebuah berita. Tapi dasarnya ada. Apa yang terbaik di antara pilihan itu? Ya. Apakah kita memilih konfrontasi ataukah negosiasi, misalnya soal masyarakat itu. Kita bicara soal masyarakat Rempang Kalang. Mereka itu kalau secara pribadi ya Bang, pribadi lah. Memang mereka menghadapi sebuah dilema. Iya, betul. Tapi ini kan bisa dinegosiasikan. Mereka bukan
diusir begitu saja, Iya. tapi diberi tempat yang layak, diberi pendidikan. Kalau itu bisa dikabulkan, kenapa tidak? Gitu? Atau kapan perlu minta dong universitas di sana, atau Ya fasilitas yang beasiswa, sangat mungkin lah. beasiswa gratis untuk semua anak Rempang Galang, gitu kan? Saya rasa itu sebuah win-win solution. Karena yang akan masuk ini kan juga investasi, Bang. Iya. Kalau investasi besar masuk, kita yakin Batam akan lebih maju, akan lebih ekonomi akan lebih besar. Karena sekarang ini kayaknya stuck aja, lahan tak ada, investasi nggak bisa masuk. Nah, mungkin tapi pemerintah juga harus bijak juga, bahwasanya mereka adalah Kan menghapus warga, sejarah jadi. menghapus sejarah juga. Nah, bagaimana cara melestarikannya? Ya. Nah, itu yang harus dicari solusinya mungkin. Tapi yang tidak dilakukan itu kan adalah apa namanya? Di sekolah peran media kan. Diskusi apa yang kayaknya sebelum pengusuran itu mungkin jarang diskusi lah, atau harusnya kan dibikin board, maunya gimana, seperti apa, Ya, kita bentuk tentu apa, tentu pemerintah gitu kan. sendiri menginginkan jujur kalau pemerintah kok berharap dari corong humasnya saja Corong humas, ya. indah akan tersampaikan. Ya. Apapun yang nyok cuap-cuap dari pemerintah kok lewat humasnya tidak akan tersampaikan karena media itu lah sebagai penyambung. Ya. Nah, pasti dalam tanda kutip tolonglah tidak terlalu itu gitu. Pasti ada kan. Nah, dan di satu sisi kalau Abang tetap tampilkan Iko, masyarakat tentu kok Batam News nggak bisa mencarikan informasi yang Ya. berimbang gitu loh. Ada nggak yang seperti yang dalam keadaan kini lah Bang gitu loh. Pasti ada dalam dua sisi yang berbeda. Ketika kita beritakan itu pasti ada salah satu yang merasa tidak puas. Nah, Tapi kita kan tetap berpegang aja kepada tadi, bahwasanya kita ini adalah untuk kepentingan publik, kepentingan bersama, untuk menjaga iklim, iya. keamanan, investasi. Kita kan karena kita paham dulu karakteristik Batam. Iya, betul. Kalau kita juga pikirkan kita karena berita itu dengan gampang bisa memecah belah, Bang. Iya, pasti. Sebetulnya kalau salah, Bang, salah ambil judul, salah ambil keputusan, salah ambil topik, Langsung gejolak barang loh. bisa perang kita, Bang. Berangkat kita dari Batam ini atau chaos semua, apa yang kita harapkan. Ya, itulah Apalagi konsekuensi saja media. Batam News. Saya paham betul, Bang. Sedikit saya Batam News milik kita ini gejolaknya besar. Kita juga menjaga itu, Bang. Ya. Apakah apa yang mana yang kita jaga dulu, mana yang lebih penting, mana yang lebih ini. Mungkin secara profesional atau secara bijak, kita harus mulai bijak lah menyikapi dari sebuah permasalahan yang ada. Nggak hantam kromo, nggak kebablasan, itu yang harus kita jaga. Bukan hanya sekedar kritis apa Bukan segala sekedar macam. kritis atau sekedar membela-bela nggak jelas misalnya kan gitu kan. Tapi ya dalam koridor yang sudah ada. Nah itu mungkin patut. Kecuali mungkin mereka suara yang nggak sampai diabaikan, wah itu kita paling depan. Gitu kan. Tapi kalau saya melihat niat pemerintah mungkin bisa dinegosiasikan lagi. Mereka dapat rumah baru, dapat ini, tanpa menghilangkan mungkin kemelayuannya. Terus saja dibikin rumah Melayu atau sebuah perkampungan yang indah atau seperti apa, itu kan sebuah solusi. Saya rasa pemerintah juga nggak akan menyanyiakan. Tidak akan menyanyiakan. Dan tidak mungkin juga memenjarakan mereka. Iyalah. Karena masa rakyat Sekarang ini sendiri. kan digiring-giring, nah, yang bahaya itu Bang, ditunggangi. Iya. Kan tahun politik. Wah itu bahaya tim Hori itu. Belum lagi yang kepentingannya lain, ya kan. Yang maju siapa, yang kena siapa, yang maju siapa. Bisa aja. Kan ini kita nggak tahu. Nah itu memilih itu yang sangat sulit tuh. Memilih apakah ini perlu disuarakan ataukah ini siapa, kepentingannya apa. Bahkan kita akan mikirnya sampai ke situ. Sampai ke netral dulu lah pikiran kita baru. Iya. Jadi nggak hanya di depan mata langsung kita naik. Depan mata, kadang di dalamnya kita harus tahu juga. Harus tahu juga gitu ya. Ya kan gitu. Baik sih pari orang kok. Apa yang terjadi di dalamnya? Apa sebenarnya gitu kan? Apakah memang murni? Ataukah ada unsur-unsur lain? Nah, itu kita kan juga menjaga banyak iklim investasi, keamanan tadi itu, Bang. Itulah peran Sama dengan media. media besar kan nggak ada serampangan juga dalam memilih diksinya. Karena sedikit aja terpleset,
bergejolak semua Bang. Bahayo. Pastinya memang begitu. Bahayo kan. Bahayo. Awak media kok serba salah. Memberikan kebenaran gejolak. Tidak memberikan kebenaran awaknya katakan berpihak. Nah itu karena orang media kok harus tahu Bang. Tidak semua fakta itu harus kita sampaikan. Nah itu. Nah, Dek Mangece, tidak semua fakta itu dia harus itu tadi tidak bijak semua tadi fakta itu tidak harus disampaikan secara. Dia memang model itu. Cuma itu kan menjadi sebuah ketergantungan. Ya. Nah, kok masalah kok tidak salah disalah penyampaiannya gitu loh. Akhirnya kan masyarakat akan beropini gitu loh. Maksudnya tadi misalnya tidak semua fakta disampaikan tuh, gitu Bang. Contoh aja misalnya. Narasumber ya, kita bicara narasumber. Kita tulis menurut narasumber inisial yang ya atau menurut narasumber yang gendut ini kan fakta Bang misalnya. Kan enggak boleh juga Bang. Ya kan? Kadang ada fakta yang kita harus sembunyikan atau fakta itu bisa memecah belah atau bikin gejolak. Itu enggak boleh. Saya soal SARA, itu kan kadang-kadang ada yang menyampaikan kalau dalam artian tapi ada sarkasme, faktanya ada di dalam itu. Faktanya ada dalam itu kan. Tapi kita kan nggak boleh tuh jadikan cuma gitu Bang. Nah, itu. Abang yang memang Abang katakan fakta itu memang tidak bisa diungkapkan oleh media. Tetapi tidak semua fakta mungkin. Tidak semua fakta bisa diungkapkan lewat media. Tetapi dengan platform-platform yang ada dan masing-masing orang mempunyai ini bisa akhirnya kan ujung-ujung media itu yang berbahaya. Media ada keberpihakan gitu loh Bang. Itu yang makasih Ambo. Akhirnya kan kita di media kok di psikotulis lain sementara fakta yang terjadi misalnya kan mungkin ini Melayu soal SARA lah, suku lah yang Pak Wali Kota kan juga Melayu. Ya. Yang ini kan ya nggak bisa kita jadikan ini SARA suku agama soalnya nggak bisa. Karena yang itu juga akan serba salah ya. Kan nggak mungkin gitu kan. Apalagi dengan orang Minang lah. Iya. Aku orang Minang. Abang kecian enggak pro Minang. Enggak bersama. Udah sesama Minang. Yang lainnya pun anggota Minang juga satu kan. Kan serba jadi itu yang kita pilih, Bang. Jadi bukan konteksnya bukan soal SARA di atau suku. Tapi lebih pada menjago permasalahan apa yang mencari solusi lah kalau misalkan media itu memberikan jangan diserempet kasih mestinya media itu kan memberikan pencerahan. Memberikan solusi, memberikan membuat orang begini, begitu. Nah itu. Tapi kadang-kadang memang media kadang nggak sampai ke sana. Mungkin belum menjangkau itu karena mungkin banyak keterbatasan dan segala macam itu. Tahun politik kok Batam News. Tahun politik ini kok mulai kan? Dari Februari 2023 kan mulai tahun politik. Batam News mencari itu. Masih mending kayaknya daripada tahun 2019 ya. Karena ada 3 calon kan. Tapi itu mungkin lebih. Tapi Giko, secara nasional kita baca itu calon. Cuma secara lokal, sebagai media lokal, kan caleg-caleg kok kan lah mulai kok apalagi di tahun besok tuh tahunnya bersamaan walaupun pelaksanaannya dibedakan. Ya. Pileg dengan pilpres satu waktu, sementara pilkada dengan satu waktu gitu loh, di waktu yang berbeda tapi di tahun yang sama. Batam News sendiri untuk menampilkan konten-konten politik itu seperti apa? Apakah ada keberpihakan atau dikarenakan ada permintaan atau memang merata untuk semua? Kita pasti tetap berprinsip merata, netral lah itu. Memberitakan memang apa yang layak kita beritakan. Kalau misalnya dia bagus, ya kita bilang bagus. Kalau dia perlu dikritik, ya kita kritik. Apapun itu gitu kan. Karena itulah yang menjadi modal kita, Bang. Kalau modalnya sudah nggak ada, ya apalagi yang kita banggakan gitu kan. Nah, itu yang paling penting memang menjadi pegangan kita selama gitu kan. Dan itu ditekankan ke kawan-kawan di lapangan. Nah ya, kita tekankan ke kawan-kawan lapangan. Karena itu adalah kuncinya gitu. Kalau kita meleset dari situ, oke lah kita merasakan manfaat yang tidak begitu lama.
tapi kita akan merasakan dampak yang sangat lama. Manfaatnya sebentar tapi Membangun dampak. kembali, Kepercayaan, bangun brand lah. citra itu lamanya bukan main, Bang. Menghancurkan itu bentar aja. Itulah yang Nah, dijajaki dari awal oleh Batam News ya, dari 2000 sampai balik, bagaimana membuat masyarakat Batam pun melek secara digital. digital. Bukan waktu Sabanta, walaupun Bukan 3 waktu tahun Sabanta. sampai tahun kan. Ya, Sampai dari 2000 sampai balik sampai kini lah lumayan 9 tahun kan. 9 tahun. Sampai tahun hampir setengah Ya. dari masanya Batam News menyadarkan masyarakat Batam Ya, itu ndak musim le do. Baca buka-buka lembaran kertas sekolah ndak musim le do. Di oto di kamar mandi sambil lalu pun masih bisa main baca Bisa. berita. Kalau cari fisik kadang bukaan itu itu jago aku- lalu, kalau pun pasti orang Masih bisa iya. akses gitu kan. betul. Nah, itu dengan cepat dan kini orang berubah, Bang, apanya. Kalau dulu kan oke lah berita online, media online. Bahkan media online pun kini lah jadi konvensional. Bang. Kenapa? Yang ditampilkan cuman foto, teks. Iya. Ndak isi berita pun simple. Nah, inilah ada Instagram, ada Facebook yang bisa audio, bisa video, bisa narasi. Yang dibutuhkan orang itu tinggal scroll, nggak perlu loading. Iya, iya, iya. Makanya media online itu kinian itulah konvensional, Bang. Begitu cepatnya perubahan. Konvensional. Itulah lampir sama aja koran dahulu. Oh, gitu ya. Itu yang terjadi gini. Oke. Hanya orang-orang tertentu yang penikmat itu yang mengakses itu. Sementara anak-anak milenial kini lah mulai ke platform lain, Iya. Instagram, TikTok. Makanya Batam News sadar beberapa tahun lalu udah menyiapkan platform itu. Makanya TikToknya gini 1,7 juta, hampir sama aja media-media nasional. Kok baru lah iya Malam, kan? Tapi yang 10 tahun kamu kok lah jatuh pikiran sekali. Lah, harus demikian. Katanya kan jadi apa? Kan jadi orang nak kok. Padahal TikTok kok lah iya lah kau doang. Kan jadi orang kan jadi enggak kan? Iya. Jalan. Kalau enggak, untuk apa kita berencana? Kalau kita tidak bisa berencana, itu yang direncanakan orang. Gitu yang direncanakan orang. Betul. Jangan sampai gitu kan. Kalau kita nggak punya perencanaan, tentu orang yang merencanakan gitu. Iya. Nah, jadi apa kan orang merencanakan. Maka itu kita persiapkan. Dan memang ke situ lari ya, Bang. Baik dari sisi bisnis. Bahkan anak-anak muda kini yang umurnya 18 sampai 30 lah. Hanya Batam News mungkin dari 10 orang. 8 orang 10 orang baca Batam News ya, Pak. Kamu bacanya dari mana? Instagram, Pak. Instagram. Tanya lagi. Lebih dari separuh tuh baca dari platform. Dari platform media Karena sosial ya. memang orang inginnya melihat visual, audio, narasi lengkap semua dan bisa diindeks Iya, atau iya. bisa disimpan, Iya. ya kan? Gampang disimpan, Nyo-follow gampang diakses. jadi Oh, kapanpun tinggal dibutuhkan, scroll aja, tinggal dapet scroll dapet. berita. Nah, kalau media online kan harus klik dulu, Loading dulu, segala macam, diklik ya, cari kata kunci dulu. Ya, kalau ada iklan itu yang tadi ganggu, ya kan? Iya, Jadi, iya. perubahan tuh lah begitu capek. Setelah itu, makanya mungkin ada kawan batangan, tapi pengusaha lah. Bang, kita diskusi. Waktu itu begitu cepat, Bang. Ini mungkin akhir zaman. 2 tahun berubah lagi cara Iya. berjualan. Setahun berubah. Media pun itu. Baru menikmati patang misalnya media online itu boomingnya. Kalau cuman kita kini punya media online aja, Bang, tanpa platform distribusi tadi, Iya. nggak ada orang ngebaca mah, ada orang nggak datang. Jujur memang. Baca rohnya, orang nggak datang. Dari mana pintunya? Pintu masuknya dari mana? Distribusi itu dari mana? Kan nggak mungkin, nggak masuk akal. Iya, betul. Ini akan mencari-cari loh, kan banyak sebegitu banyak pilihan gini. Iya. Jadi harus ada jalur distribusinya. Bahkan jalur distribusi itu kini jadi utamanya. Ya, menggunakan media sosial itulah. Bukan hanya Sama dengan pilihan Suara Minang memilih YouTube dan Facebook pasti itu kan. iya, memang betul. Kenapa tidak tulisan? Ya, kan Karena gitu. tidak tulisan. Karena kalau tulisan itu kan ya Terbatas terbatas. itu kan.
Sehingga media online Batam News ini jadi pilar saja. Dia akan memunculkan nanti Batam News TV, podcast, Instagram, TikTok. Jadi itu nanti akan menjadi turunannya. Turunannya di bawah ya. Nah, suatu saat kalau kita punya modal atau pemodal besar, kita bisa bikin lebih hebat lagi gitu. Mudah-mudahan. Terintegrasi gitu. Mudah-mudahan. Jadi Kita bisa- satu sama lain sinkronisasinya ada. Ada. Oke. Bang Zuri, Ya, terima kasih banyak Bang. siap. Nak taraso Ya, 75 menit kita Wes. mau tahu ah. lama banget ya. Mati lama keringnya. Boy. Dak, kamu kalau kamu kritisi, iya. takutnya beko awak baru deh karena ya lah karena kritisi lah. Ya kadang-kadang memang ada ya betul kata Kalau Bang. media itu otokritik. Iya. Bahkan kita dikritik oleh orang dalam pun sering. Memang betul kata Abang. Sesama- Tidak semua yang bisa harus kita tampilkan secara Ya. online. Kadang ada kita yang harus mau tak offline atau Ya, gitu betul. kan. Ya. Bang, terima kasih banyak. Terima kasih, Bang. 75 menit kebersamaan kita. Siap. Sebenarnya masih kurang kok Bang. Cuma Ada cerita-cerita lain juga, ada ya. cerita-cerita lain Cerita dan sehari-hari ya. Bang. adalah sehari-hari lah kan. Acara mengoperasikan semua perusahaan. Itu yang pada itu yang para lu kita gali sama kok. Cuma balah untuk Iya, iya. beko takutnya orang ya terlalu lama kan Iya. jenuh. Jenuh ya. Kan itu loh yang kita sebagai media kan memang harus kalau terlalu lama orang jenuh kecuali yang memang hiburan. Hiburan. Kalau hiburan orang akan mengikuti dari awal sampai akhir. Ya. Tapi kalau hanya sekedar berita, podcast segala macam orang enggak kok enggak terlalu Ya, masuk ya, akhirnya Ya, jenuh sendiri kan. Ya. Bang, terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama, Bang. Pemirsa Adun Sanak Suara Minang TV, ndak terasa 75 menit kebersamaan kami dengan Bang Zuhri, CEO dari Batam News yang baru Kapatangko meraih penghargaan terbaik nasional sebagai salah satu media lokal Ya. yang meraih penghargaan terbaik secara nasional, mengalahkan pemain-pemain gadang, Tribun.com, Jawa Pos, Kompas Gramedia, Surya, Pojok Satu, Kumparan, apa kok, Pusilat, RBN. Ya kalau ambo sapi-sapian, ambo memang pembaca. Pembaca, Ambo mau tahu pembaca, sadonya ya? tahu sadonya. Ambo- FNN, siapa mulai dari yang senior sampai yang Ya. media-media baru kan. Ya, Jadi Alhamdulillah. pemirsa Adun Sanak Sorong Minang TV, semoga apa yang diraih oleh Batam News menjadi inspirasi bagi kita bahwasanya media online itu memang butuh percepatan mengikuti perkembangan Beradaptasi. digitalisasi dan beradaptasi untuk menjadi sebuah media besar yang bukan hanya dikenal secara lokal tetapi secara nasional. Ya. Mudah-mudahan bincang santai kami ya bisa dikatakan otala pokopi kok. Ya. Nah, menjadi banyak masukan, manfaat bagi Adun Sanak Suara Minang TV dimanapun berada. Ya apapun itu kesalahan merupakan dari Kambo pribadi sebagai pembawa acara, host, dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak.